Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya, sehingga kita dapat sampai di penghujung tengah semester ganjil ini, dan tidak lama lagi, kita akan bersama-sama memasuki masa penilaian tengah semester. Untuk itu, marilah kita memohon berkat Tuhan, agar kita dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan penilaian tengah semester dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita akan datang dan berbakti pada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 5, marilah kita membacanya secara berbalasan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk menyadari kasih Allah dalam hidup kita dan meyakini pertolongannya dalam masa penilaian tengah semester. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari PKJ 7 bait 1-2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan hari yang baru, sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah. Kami juga mau berterima kasih karena Engkau telah senantiasa membimbing kami hingga di pertengahan semester ganjil ini. Tuhan tolong berkati kami sehingga kami bisa berjuang bersama dan tetap bersemangat dalam mengikuti penilaian tengah semester ganjil ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tolong buka dan siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami untuk dituntun, dibentuk melalui firman Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendapatkan pengajaran yang baik. Dan kiranya hati kami, pikiran kami boleh dipimpin di dalam hikmat Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Teman-teman sekalian, tema kita pada hari ini, Tuhan mengasihi semua orang. Bacaan terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu dan mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat untuk kita semua, untuk teman-teman. Alkisah, di sebuah desa tinggallah dua kawan yang saling mengasihi satu sama lain, Andri dan Ben. Andri memiliki banyak anggota keluarga di rumahnya, sedangkan Ben hanyalah seorang diri di rumahnya. Suatu malam, teman-teman, Andri berpikir bahwa Ben, kawannya itu, dia berpikir kasihan sekali ya Ben, seorang diri di rumahnya. Pasti kesusahan makanan, apalagi hanya sendirian dia di rumah itu. Dan Andri berencana untuk mengantarkan makanan ke rumah Ben. Namun teman-teman, Ben malam itu juga memikirkan keadaan Andri, kawannya itu, yang pasti juga kekurangan makanan. Karena Andri punya banyak anggota keluarga, pasti Andri tidak kedapatan makanan oleh karena banyaknya yang makan di keluarganya. Oleh karena itu, Ben berencana akan mengantarkan makanan ke rumah Andri supaya Andri bisa makan cukup. Akhirnya Andri berjalan ke rumah Ben dan menenteng makanan. Dan demikian juga dengan Ben, berjalan ke rumah Andri sambil membawa makanan. Ternyata teman-teman, mereka berdua bertemu
di tengah perjalanan di desa itu, dan mereka saling menceritakan apa yang mereka pikirkan masing-masing dan apa yang mereka rencanakan. Tangis haru menghiasi perjumpaan mereka malam itu, dan mereka berpelukan sambil mengucapkan terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, cerita ini memang sungguh mengharukan. Bagaimana kisah dua sahabat, dua kawan yang saling peduli satu sama lain, yang memperlihatkan kasih yang sungguh nyata di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita bagaimana? Kita berkawan, kita berteman, kita bersahabat, mungkin juga seringkali punya syarat-syarat ya. Misalnya apa, Kak? Misalnya, kalau dia dari kalangan orang kaya, kita mau berkawan dengan dia. Kalau dia pandai, kita mau berteman, supaya suatu saat kepandaiannya saya butuhkan. Kalau dia keren, saya mau berteman dengan dia, supaya saya juga ikut-ikutan keren. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau dia nggak kaya, kalau dia nggak pandai, nggak keren, mungkin kita akan berpikir ulang untuk berteman dengan dia, bahkan untuk kenal saja dengan dia, kita akan berpikir ulang. Nah teman-teman, bagaimana perumpamaan perempuan Kanaan yang memohon belas kasihan Tuhan Yesus bagi anaknya, dan ini mendapat pujian dari Tuhan Yesus ya. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Seperti itu yang terucap, yang kita baca tadi. Karena iman, ibu itu berani memohon kepada Tuhan Yesus, bahkan bersoal jawab dengannya mengenai haknya terhadap karya Tuhan Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong dibawa kepada Tuhan Yesus di atas bukit juga disembuhkan karena iman. Karena beriman mereka datang dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, bukan hal mudah ya untuk berada di depan umum bersoal jawab dengan orang yang terkemuka, ya orang yang populer. Namun si ibu dari Kanaan itu berani melakukannya demi anaknya. Semua dilakukannya karena imannya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan anaknya. Bukan perkara juga yang gampang untuk membawa orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, orang buta, dan sakit penyakit lainnya ke atas sebuah bukit. Kita bisa bayangkan, membawa sambil menanjak begitu ya. Kita aja kalau bawa barang pasti berat, bagaimana membawa orang-orang itu. Tapi kenyataannya mereka tetap melakukannya karena yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Mereka beriman dengan sungguh. Mereka tidak menunggu Tuhan Yesus datang, tetapi mereka mendatangi Tuhan Yesus dan mereka diterima oleh Tuhan Yesus. Mereka bergerak, mereka mencari dan mendekat kepada Tuhan. Demikian juga seharusnya di dalam iman percaya kita. Yang kita tahu dan lebih penting lagi di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang sehat, mana yang sakit, mana anak kecil, mana orang dewasa. Semua dikasihi dengan ketulusan. Dan kita teman-teman juga harus belajar menjadi anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan dan membahagiakan papa mama, membanggakan bapak ibu guru, dan menjadi teladan baik untuk teman-teman dalam hal mengasihi, dalam hal setiap tindakan dan perilaku kita. Tuhan Yesus menghadirkan perbedaan memang di antara teman-teman kita semua ya, tapi juga dengan maksud loh. Untuk apa? Untuk menjadi jalan yang dipakai Tuhan untuk kita saling menolong, saling memulihkan, dan saling menguatkan. Jangan kita merasa bahwa kita lagi sehat, kita tahu teman kita yang sakit, ya sudahlah itu DL derita lu gitu ya, derita kamu. Enggak juga.
Tapi kita yang sehat diajak untuk dapat menunjukkan kepedulian itu, bentuk kasih kita kepada mereka lewat doa, lewat sapaan. Supaya kita benar-benar menjadi jalan, menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau ada anak-anaknya yang egois dengan dirinya sendiri dan mengabaikan orang di sekitarnya. Kita juga harus mampu menunjukkan cinta kasih kita dengan perbuatan yang nyata ya teman-teman. Kebaikan kita ternyata juga akan terlihat di dalam sikap kita peduli berbagi dengan orang lain. Contohnya apa? Kita akan saksikan di dalam video berikut ini. First piece of it. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita bersyukur. Sekalipun kita tahu bahwa kita punya orang yang berbeda satu sama lain di sekitar kita. Tetapi justru disitulah kesempatan untuk mengasihi. Kesempatan untuk menunjukkan kasih yang bukan hanya manis di bibir. Tapi ini loh perilaku kasih itu. Dan kita bersyukur juga kalau Tuhan juga mengizinkan adanya tantangan di tengah kehidupan kita. Karena tantangan itu dapat membuat kita semakin teruji. Seberapa jauh kita beriman kepada Tuhan Yesus. Seberapa aktif kita mewujudkan iman yang konkret. Tidak hanya bisa berdiam diri saja. Berdoa dan bertindak adalah perwujudan iman itu sendiri kan? Kalau tadi si ibu dari Kanaan itu, dia bukan hanya beriman tetapi dia juga berusaha. Dia tidak berdiam diri. Dia berdoa, dia yakin Tuhan menyembuhkan. Dan dia berusaha untuk menghampiri Tuhan Yesus. Berdoa dan bertindak adalah perwujudan dari iman itu sendiri. Jadi kita pun juga demikian teman-teman. Ketika kita akan menghadapi PTS, bukan berarti kita hanya berdoa saja, tetapi kita tidak belajar, tidak mempersiapkan, bahkan kita abai dengan kesehatan kita. Sehingga pada hari H kita nggak fit. Kita tidak bisa mengerjakan dengan baik. Bahkan kita akhirnya menghilangkan kesempatan untuk bisa memuliakan Tuhan lewat prestasi kita. Membanggakan, membahagiakan papa mama. Dan memberikan kebanggaan dalam rasa syukur setiap perjuangan Bapak Ibu guru kita yang sudah mendampingi. Jadi ingat, ora et labora, berdoa dan berusaha. Tekun berdoa dan juga tekun belajar supaya hasilnya bisa memuliakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita belajar hari ini dari firman Tuhan, yaitu 3M. Ya, 3M. Yang pertama, mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita pandai, pintar, ya, sekali baca kita ngerti, tapi ingat, andalkan Tuhan Yesus. Karena itulah yang jadi kekuatan kita. Yang kedua, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ada waktu bermain, ada waktu istirahat, tapi juga ada waktu untuk belajar. Kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. M yang ketiga, menjadi dan melakukan yang terbaik. Ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa menunjukkan bagaimana keseriusan teman-teman. Sekalipun PJJ, tetapi saya masih tetap bisa berprestasi. Apakah teman-teman bisa mewujudkannya? Kak Charlie berharap kita harus terus belajar mengasihi Tuhan Yesus juga
melalui perkataan dan perbuatan kita yang baik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sempurnakanlah perenungan kami, bahkan juga teguran melalui firman Tuhan, supaya kami semakin teguh di dalam kami menunjukkan cinta kasih seperti keteladanan Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi, kami juga dimampukan untuk dapat menghadapi tantangan lewat PTS yang akan kami hadapi. Kiranya kami mampu menggunakan kesempatan ini di dalam pertolongan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri untuk kesempatan kami akan menghadapi PTS. Dan kiranya Tuhan berikan semangat untuk setiap anak-anak di dalam mereka akan mengerjakan setiap soal, dan terlebih lagi kesehatan yang baik, supaya mampu untuk dapat mengatur waktu di dalam dan selama PJJ ini, supaya dengan setiap hasil harapan yang diinginkan itu juga boleh terjadi prestasi demi prestasi yang terlihat di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesembuhan untuk Lause Heri yang sedang sakit, dan juga para siswa dan keluarga yang terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan yang akan berkarya di dalam menyatakan pemulihan untuk setiap saudara-saudara kami, supaya mereka boleh tetap melihat kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan lewat obat-obatan, makanan, minuman, dan juga istirahat, dan terlebih lagi hati yang bersuka cita. Dan kami yakin Tuhan yang akan memulihkan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu guru dan juga orang tua, berikan kesehatan yang baik di dalam mendampingi kami di sekolah ataupun juga di rumah. Kiranya senantiasa kami boleh tetap memiliki teladan-teladan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kiranya juga kesehatan yang baik Tuhan berikan kepada Bapak Ibu guru dan juga orang tua kami di dalam mereka berkarya mencukupkan kebutuhan, dan terlebih lagi untuk setiap pergumulan yang dilewati. Kiranya keluarga kami dan juga keluarga dari Bapak Ibu guru juga tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Yayasan BPK Penabur, kiranya Tuhan yang boleh berkati sekolah kami, supaya sekolah kami pun boleh tetap berkarya di tengah-tengah dunia pendidikan, supaya mampu untuk menghadirkan generasi-generasi penerus di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia dan juga bahkan dunia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang boleh berkati di dalam masa pandemi, sehingga pemulihan itu dapat terjadi dalam setiap program usaha yang dikerjakan lewat vaksinasi, lewat setiap prokes yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Dan kami yakin Tuhan, pandemi segera berlalu, kasih Tuhan pun boleh tetap nyata. Bapa di dalam surga, sempurnakanlah setiap doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau
Teman-teman sekalian, kembalilah di dalam kehidupan, terus serta nyatakan kasih dan kuasa Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.